Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jonathan, selaku dosen analitika bisnis, berikut perkenalkan nama saya Raden Sabtar Zaki. Pada kesempatan kali ini saya ingin bersaksikan terkait dengan hasil optimalisasi solver untuk soal part 1 dan part 2 di section A. Mohon izin kami share screen terlebih dahulu. Baik, berikut nama saya Raden Sabtar Zaki dengan NIM 2406381336. Pada soal pertama, kami mengambil data dari Kaggle. Kami mengambil data dari Kaggle dengan tema grocery investment dan dataset. Pada data saya diketahui bahwasanya ada sebuah perusahaan yang ingin memilih komoditas-komoditas optimal dari 5 komoditas barang yang tersedia di data Kaggle. Di antaranya adalah sushi rice, Greek yogurt, plum, long grain, dan spinach. Dengan net present value untuk masing-masing adalah sebagai berikut: sushi rice 144, Greek yogurt 68, plum, long grain rice, dan spinach masing-masing adalah 248, 160, dan 205. Dengan cost of investment untuk masing-masing ada 315, 33, 296, 146, dan 248. Dengan total space di masing-masingnya adalah 70, 11, 74, 91, dan 99. Tujuan dari model ini adalah untuk maksimisasi profit dengan kendala anggaran maksimal adalah 600, kendala ruang gudang adalah sebesar 200, dan kendala logika mutual eksklusif karena sushi rice dan long grain ini adalah sama-sama komoditas beras, maka harus pilih salah satu dengan fungsi sebagai berikut, yaitu X1 tambah X4 kurang dari sama dengan 1. Dan untuk solusi akhirnya harus bernilai biner untuk anggota 1 sampai 5. Berikut merupakan solusi optimal dari solver berdasarkan solusi pertama. Analisis yang dapat dihasilkan oleh solver, solusi optimal untuk maksimisasi profit adalah memilih komoditas Greek yogurt, plum, dan long grain rice dengan profit yang dihasilkan adalah serat besar $476. Resource yang digunakan ada $475 dan storage sebanyak 176 unit. Solusi kedua, jika dilakukan perubahan constraint, yaitu cost sebanyak $1.000 dan storage sebanyak 500 unit, maka berdasarkan hasil solver didapatkan bahwa dengan penambahan constraint biaya dan ruang, maksimisasi profit terjadi ketika kita memilih Greek yogurt, plum, long grain, dan spinach. Soal kedua, diketahui bahwasanya perusahaan Southwest Frozen Food Supplies memiliki tujuan untuk meminimalkan biaya pengiriman. Perusahaan memiliki total persediaan sebanyak 106 unit di 4 gudang, yakni Atlanta sebesar 40, Lexington 35.000, Milwaukee 15.000, Salt Lake 16.000, dengan total 106.000 unit. Dan demand-nya ada 97.850 yang terbagi atas beberapa kota. Antaranya ada Seattle, San Francisco, Las Vegas, Tucson, Denver, Charlotte, dan lain sebagainya. Berikut merupakan output solvernya. Nah, Pak Jonathan, kami ingin menyampaikan bahwasannya antara demand dan supply ini kan tidak seimbang, sehingga kami berkesimpulan bahwa ini adalah demand dan supply yang tidak seimbang atau unbalanced demand supply, sehingga kami memutuskan untuk memaksimalkan demand-nya dan supply mengikuti jumlahnya gitu. Nah, solusi optimal dari solver adalah berdasarkan lawan solver didapatkan hasil bahwasanya minimal cost distribusinya adalah sebesar $59.777,5. Dari hasil ini diketahui bahwa kota Atlanta maksimumkan stok dalam gudangnya, sementara gudang di kota lain tidak maksimumkan stoknya karena memang nilai demand tidak sebenarnya nilai supply. Berdasarkan solusi solver di atas, gudang di kota Atlanta yang beroperasi sesuai dengan jumlah demand dan jumlah stoknya. Jadi gudang di kota Atlanta ini memaksimumkan jumlah 40.000 untuk dapat dialirkan ke seluruh kota yang ada di Amerika Serikat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.